彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在要……恶心的。 Selama waktu yang napas Xiao Yan telah menjadi lebih berat karena kerangka Dou Sheng, hantu tua Zhai Xing di alun-alun juga mengungkapkan sukacita liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan berdiri dari tanah. Kelompok dokter peri kecil bergegas dan bertanya dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat bahwa itu orang-orang di depannya tidak terluka dan jantungnya menghela nafas lega. Untungnya, kamu telah memperingatkan kami pada waktunya. Jika tidak, hasilnya tidak dapat diprediksi. Telapak itu dari kerangka Dou Sheng benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya tidak seorang pun di sini dapat menerimanya. Mata Tianhuo Zunze memiliki ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Dou yang menakutkan. Ini harus menjadi teknik Tian kelas legendaris Dou. Selain itu, ini adalah kekuatan destruktif yang diciptakan oleh jiwa residu yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng. Jika itu akan dilepaskan oleh elit asli Dou Sheng, kemungkinan besar aula besar itu bukan satu-satunya yang hilang. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh sisa atau bahkan, setengah dari pegunungan tulang. Little Peri Dokter berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia secara pribadi mengalami kekuatan dari benda ini. Jika bukan karena dia bereaksi cepat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi bubuk seperti keberadaan setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Hehe, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung. Xian tertawa dengan tenang dengan cara yang agak sombong. Wajah hantu tua Zhai Xing dipenuhi dengan kemarahan ketika dia melihat adegan ini. Perasaan dari telah bergabung tangan sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Tangannya meraih di ruang dan kekuatan hisap meletus dari itu. Itu benar-benar langsung menorehkan 3 angka di udara untuk sesaat. Angin kuat meledak di tulang-tulangnya. Kekuatan yang kuat mengguncang hantu tua Zhai Xing sampai dia dipaksa kembali. Hantu seperti sosok muncul di depan hantu tua Zhai Xing tepat ketika dia berbalik. Dentang! Penguasa yang berat meretas kerangka itu. Banyak bunga api meletus. Lengan Xiao Yan juga terguncang sampai menjadi mati rasa. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zhai Xing sampai dia mundur selangkah. Pada saat ini, trio Huangshuan sekali lagi tertangkap. Mereka juga tetap diam. Ketika orang-orang ini akan bertindak, para ahli dari suku surga setan Phoenix, lembah sungai es dan lembah api terbakar berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi dingin es. Aura kuat menyebar dengan cepat. Wajah-wajah sejumlah orang berubah sedikit setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa pecahan besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Hantu tua Zhai Xing tampak sangat menyedihkan ketika dia dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Hantu tua Zhai Xing juga cukup menyedihkan. Setelah bertahan fatal lebih dari selusin pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Tulang di tangan hantu tua Zhai Xing terlempar. Wajahnya hijau saat ia meraih lengan putih jade yang patah dan meraung-raung marah. Hantu tua Zhai Xing segera menjadi marah ketika melihat kerangka yang diperoleh Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan raungan hantu tua Zhai Xing. Tatapannya menyapu tempat dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Ding Hizunse juga telah dituduh membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat dengan cepat berlama-lama di telapak tangannya.
Dia mengambil 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari perut kerangka itu. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk ke dalam storage ring-nya, Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang berdetak cepat. Hantu tua Zhai Xing meraung-raung marah. Tubuhnya tiba-tiba dipercepat dan tangannya yang besar menyambar dengan kasar menuju Xiao Yan di seberang ruangan. Ruang di sekitar tubuh yang terakhir segera runtuh, membentuk penjara ruang angkasa cekung. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepada kamu. 2 teriakan dingin tiba-tiba bergema di samping telinga hantu tua Zhai Xing ketika tangannya meraih kerangka Dou Sheng. Segera, 2 tangan besar diperpanjang dari belakang dengan kecepatan seperti kilat dan menyambar tulang. Setelah itu, mereka menarik dengan kekuatan tiba-tiba. Retak! Di bawah kekuatan menarik dari kekuatan yang menakutkan seperti itu, kerangka Dou Sheng segera mengeluarkan suara retak. Seluruh tubuhnya bergetar sedikit. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Hall of Soul aku. Mereka bertiga berdiri di udara. Tangan mereka dengan kuat meraih kerangka itu. Sosok Tang Zhen juga telah berkedip dan muncul ketika mereka bertiga menolak untuk melepaskan. Retak! 4 ahli, dengan kekuatan bintang 4 atau 5 Douzuns, menggunakan semua kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Kurang ajar kau! Wajah hantu tua Zhai Xing menjadi hijau ketika dia melihat tengkoraknya dihancurkan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tengkorak di tangannya. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Misinya kali ini adalah untuk membawa kerangka lengkap Dou Sheng kembali. Namun, yang dia dapatkan hanyalah tengkorak dan lengan. Kerangka Dou Sheng. Banyak tulang Dou Sheng tersebar dari langit. Akhirnya, mereka dilemparkan ke alun-alun. Para ahli itu, yang semula menyerah, mengungkapkan kegembiraan liar di wajah mereka ketika mereka melihat situasi ini. Banyak tokoh tiba-tiba melesat ke atas dan dengan liar menyambar tulang-tulang itu. Xiao Yan juga tercengang ketika melihat adegan ini. Dia hanya melepas 3 tulang rusuk yang lemah. Saya tidak terduga bahwa itu orang-orang ini bahkan lebih ganas. Hei! Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika dia melihat ini. Intervensi tiba-tiba Xiao Yan juga menyebabkan para ahli yang bergegas ke lengan ini mengalami perubahan dalam ekspresi. Mereka dengan paksa menstabilkan tubuh mereka di udara dan wajah mereka sedikit suram. Namun, ketika mereka berpikir tentang kekuatan Xiao Yan dan kelompok Little Fairy Doctor yang jaraknya cukup dekat, orang-orang ini hanya bisa dengan enggan menggertakkan gigi mereka dan dengan cepat berbalik, bergegas menuju potongan tulang yang jatuh itu. Lengan Xiao Yan langsung gemetar ketika dia melihat cairan yang sangat redup ini. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah merasakan ini. Dia melihat potongan-potongan tulang yang tersebar di alun-alun. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Cukup banyak pecahan tulang terbang ke arahnya. Tindakan Xiao Yan ini secara alami menarik ketidaksenangan dari sejumlah ahli. Namun, kelompok dokter peri kecil pindah ketika mereka melihat Xiao Yan dengan tatapan marah. Mereka muncul di udara dan membungkus Xiao Yan di sekitar mereka. Munculnya liniup kuat semacam ini segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan pikiran-pikiran di dalam hati mereka. Xiao Yan melihat fragmen tulang yang tergantung di depannya. Setelah hati-hati pengamatan, ia menemukan bahwa itu tidak semua tulang ini memiliki jenis esensi Dou Sheng di dalamnya. Setelah seleksi, bagaimanapun, Xiao Yan masih menemukan 4 fragmen tulang yang memiliki beberapa jejak cairan. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam storage ring miliknya. Dia mungkin bisa menggunakan ini di masa depan. Apapun yang tertinggal seorang elit Dou Sheng adalah harta yang langka. Xiao Yan membuang potongan-potongan tulang yang tidak mengandung esensi dari Dou Sheng. Senyum gelap dan dingin di wajah Huang Xuan menjadi lebih padat ketika dia melihat hantu tua Zhai Xing menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat kelompok Xiao Yan di langit dan berbicara samar, "Serahkan benda itu dan kamu mungkin masih bisa bertahan hidup." Pada saat ini, Huang Xuan memiliki keyakinan besar di dalam hatinya. Hantu tua Zhai Xing adalah bintang 5 asli Douzun. Qin Lin juga tertawa dingin. Cahaya hijau bersinar di mata hijau zamrudnya. Ruang di depannya perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Mata Huang Xuan menyapu wajah kedua orang tua berpakaian hitam itu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat dia berseru. "Elder, itu tidak benar.
Dua tetua dalam tanah ini suku Pithon tetua dikabarkan telah hilang untuk beberapa waktu. Mata Feng Qing'er yang cantik melintas saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Hilang." Huang Xuan terkejut. Segera, dia tampaknya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Qin Ling. Dia berbicara dengan tidak percaya, "Jadi kamu adalah pembunuhan misterius yang telah mengubah suku Pithon 9 serata dalam posisi terbalik?" Qin Ling meliriknya tetapi tidak membalas. "Haha, bagus. Xiao Yan, itu tidak terduga bahwa itu kamu sebenarnya bersekongkol dengan orang seperti itu. Mengingat karakter orang-orang itu dari suku Pithon 9 dalam tanah, mereka tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Huang Xuan tertawa keras dan berkata di hadapan penerimaan diam ini oleh Qin Ling. Xiao Yan tidak tergerak oleh kata-kata Huang Xuan ini. Karena dia telah mengenali Qin Ling, dia sudah mengerti bahwa itu dia pasti akan memiliki dendam dengan suku Pithon 900 dalam tanah. Namun, tidak ada yang berharga baginya untuk menyesal. Tenini Serene Deep Ground suku Pithon mungkin kuat tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qin Ling dalam hal penting dalam hati Xiao Yan. Huang Xuan berteriak dengan dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion juga diikuti dengan cepat. Wajah Xiao Yan dingin sedingin es. Dia sadar bahwa itu jika dia ingin berhasil membawa Dragon Phoenix Origin Fruit dan kelas Tian Dou Skill pergi hari ini, dia tidak bisa menghindari pertempuran yang benar-benar sengsara. Semua orang, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam segala hal. Adalah mungkin untuk mencoba mendapatkan sesuatu yang bukan milik kamu. Mengapa kamu harus bertemu dalam perkelahian? Sementara banyak pakar mendekati kelompok Xiao Yan, Tang Zhen di kejauhan juga menghela nafas. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Xiao Yan. Dia melihat hantu tua Zhai Xing dan berkata, "Kepala Lembah Tang, apa yang kamu maksudkan dengan ini?" Huang Xuan dan hantu tua Zhai Xing dengan dingin berteriak dengan ekspresi cekung ketika mereka melihat aksi Tang Zhen ini. "Lembah api pembakaran kami berhutang budi kepada teman muda Xiao Yan. Aku yang tua secara alami tidak bisa hanya diam di samping." Tang Zhen juga sedikit tidak berdaya. Dia ingin berteman dengan Xiao Yan. Dalam hal ini, dia tidak boleh hanya menyusut di samping saat ini. Kalau tidak, hubungan baik antara keduanya akan hilang sama sekali. Tangisan tajam baru saja terdengar ketika hantu tua Zhai Xing dan Huang Xuan memimpin dalam pelanggaran itu. Mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dengan kecepatan seperti petir, muncul seperti elang besar menerkam mangsa mereka. "Biaya!" Dou Qi segera meletus dari tubuh kelompok dokter peri kecil ketika mereka mendengar seruan dingin yang padat. Membunuh keinginan menyebar ke alun-alun besar. Tekanan Dou Qi yang sangat besar dan kuat turun dari langit, menyebabkan cukup banyak ahli merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xiao Yan melirik hantu tua Zhai Xing, Huang Xuan dan yang lainnya, yang bergegas dengan hasrat membunuh yang bergelombang. Sebuah pikiran terlintas dalam pikirannya. 11 boneka di sampingnya membentuk formasi dengan kecepatan seperti kilat. Dengan transfer energi, warna emas gelap dari Sky Demon Wayang dengan cepat menjadi cerah. Tinggalkan Huang Xuan ke Sky Demon Puppet. Aku akan berurusan dengan hantu tua Zhai Xing. Kamu semua akan bertanggung jawab untuk memblokir pakar lain. Pertempuran besar hampir meletus hanya dengan percikan api. Ekspresi Xiao Yan juga serius ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. "Mengapa aku tidak menahan hantu tua Zhai Xing? Orang tua itu terlalu kuat." Little Fairy Doctor ragu sejenak. Meskipun dia memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap Xiao Yan, bagaimanapun juga dia sangat sadar akan kekuatan hantu tua Zhai Xing. Waktu sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangan yang terakhir. Meskipun ia akhirnya akan keluar semua dan mengintai hidupnya untuk menggunakan api Lotus Annihilation, itu juga mengakibatkan Xiao Yan menderita cedera serius yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk sepenuhnya sembuh. Bersantai. 9 bintang Dou Zong dan Dou bintang 1 bintang Zun adalah dua konsep yang benar-benar berbeda. Xiao Yan tersenyum sedikit di wajah perhatian Little Fairy Doctor. Saat itu, dia memang tidak cocok untuk hantu tua Zhai Xing. Sekarang, bagaimanapun, itu tidak akan menjadi masalah mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya.
Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya dengan lembut. Hantu tua Zhai Xing juga rajutan alisnya saat ia merasakan dou qi yang melambung dalam tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin, hanya 3 bintang, Dou Zun. Ini tidak layak bagi kamu untuk bertindak dengan penuh kemenangan di depan aku yang lama. Hantu tua Zhai Xing memiliki ekspresi suram. Dia menjentikkan jarinya. Orang bisa melihat bahwa itu rantai hitam gelap itu mengelilingi Xiao Yan dengan cara aneh. Itu membentuk formasi yang tidak biasa ketika itu terjadi. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dentang! Sosok hantu tua Zhai Xing tidak bergerak ketika penguasa berat itu mendarat. Lebih dari selusin rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Dia dengan cepat dikelilingi di atas kepalanya. Mati! Ekspresi hantu tua Zhai Xing gelap dan dingin. Tangannya bertujuan Xiao Yan dari kejauhan sebelum mengepalkan kekerasan Li. Orang bisa melihat ruang bergoyang dengan cepat. Ini berubah menjadi tangan bintang besar yang ditutupi dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ini menyambar dengan kasar menuju Xiao Yan. Ruang runtuh dimanapun tangan besar berlalu, mengungkapkan lubang kosong hitam gelap. Udara di sekitarnya sudah terkunci sepenuhnya. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Dia memang tidak berharap bahwa itu dia akan langsung memasuki fase pertempuran hidup dan mati bahkan sebelum pemanasan dimulai. 3 segel saling melengkapi sebagai ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih merah. Cahaya terang samar-samar hadir di telapak tangannya. Segel cahaya energi ukuran palm sekali lagi muncul tiba-tiba. Segera, itu diam-diam bergabung ke dalam 3 segel sebelumnya di depan ekspresi ungu Xiao Yan. Ekspresi memanas melompat ke mata Xiao Yan saat ia melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya.